Dulu pekerjaan kita kelihatannya terhormat, pakai jas, pakai dasi lah, keren lah pokoknya, tas petantang petenteng. Tapi sebenarnya kan itu hina. Yakin aja, gede-gedein aja rasa syukurmu dan kecil-kecilin rasa ngeluhmu. Insya Allah rezekimu juga akan gede. Halo Sobat Pika-Piki, selamat datang di PEKA, Podcast Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan. Bersama saya Gracia Sivita, selama beberapa menit ke depan kita akan banyak berbincang-bincang nih dengan bintang tamu kita pada PEKA episode spesial kali ini. Kali ini benar-benar bintang tamu, jadi bukan sekedar narasumber biasa, karena memang benar-benar bintang yang bertamu ke PEKA. Sangat spesial tentunya, kita kehadiran Mbak Angelina Sondak atau yang akrab dipanggil Mbak Enji. Halo Mbak Enji. Halo, Assalamualaikum Mbak Gracia ya. Aduh, senang banget. Kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat dan kalau sekarang sih ya bukan bintang tamu sih, sebenarnya masih anak didiknya ya. Anak binaannya tuh PK aku masih ada tuh Pak Fajar tuh. Oh iya, luar biasa sekali. Alhamdulillah kalau sehat ya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Enji nih karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di PEKA episode spesial Sama-sama. kali ini. Gimana Mbak? Apa sih kegiatan sekarang Mbak Enji? Kalau sekarang alhamdulillah tuh masih ngendorse ya kan. Terus masih dipanggil untuk menjadi narasumber atau bintang tamu di berbagai podcast. Wah. Alhamdulillah ya. Iya. Terus TV show dan yang paling bener-bener kesibukan di rumah itu ngurusin Keanu. Itu udah menjadi tugas utama. Quality time lagi ya sama keluarga ya. Itu udah bener-bener bukan quality time lagi karena nembus 10 tahun kemarin itu kayaknya bener-bener banyak sekali waktu yang aku harus gantikan buat Keanu dan itu ternyata nggak mudah. Iya, jadi benar-benar membalas yang kemarin ya. Jadi Betul. di rumah saja sama anak-anak. Iya, jadi kalau untuk jadwal podcastnya, jadwal ke TV-nya itu aku atur. Yang penting tidak mengganggu kebersamaan saya dan Keanu. Dan yang paling penting sih adalah karena aku kan sekarang jualan. So, ilmu juga aku dapat dari lapas kemarin sih ya, dari baking terus masak. Nah, ini makanya tangannya masih kuning-kuning nih, kena kunyit ya kan. Walaupun tadi sih udah berusaha dihilangkan dengan jeruk nipis, ya, tapi nggak apa-apa. Dan karena dapurnya juga di rumah, akhirnya kan Keanu bisa ikut bantu dan Keanu juga akhirnya ikut terlibat dalam usaha kecil-kecilan kita lah. Jadi produktif sekali ya Mbak Enji ya kegiatannya. Alhamdulillah. Oke Mbak, mau tanya dong Mbak, jadi selama Mbak Enji menjadi klien di Bapas Jaksel ini, pelayanan apa sih Mbak yang didapat? Luar biasa ya pelayanannya ya, artinya dari segi kemudahannya, online-nya juga sudah sangat-sangat easy user. Jadi kalau misalkan aku diingatkan oleh Pak Fajar ya, PK aku, oh iya jadwal untuk lapor, jangan lupa ya besok ya. Jadi bener-bener remindernya juga ada. Terus karena lagi PPKM kan, jadi kita ada selang-seling. Ada online-nya, ada juga yang offline-nya. Nah, aku biasanya oke, Mbak Enji bisa datang dan aku terus dipantau dari segi kegiatan. Karena kan aku harus bikin kayak kalau di lapas tuh ada laporan kegiatan. Kalau di Bapas juga ternyata laporan kegiatan harian juga aku harus bikin kan. Ada catatan hasil catatannya, bimbingan, perkembangannya juga ya. Betul. Berarti selama mendapatkan pelayanan di Bapas ini kesannya baik dong ya? Kalau misalkan aku ngomong ini baik, itu bener-bener baik karena lagi azan ya. Nah kadang-kadang ada orang bilang, itu mah bisa-bisanya Mbak Enji aja gitu loh. Tapi kan perspektif orang itu kan karena aku pelakunya. Jadi so far itu aku bener-bener kalau mau dikasih bintang 5 pun bintang 5 gitu. Biasa Dari sekali. kecepatan melayani, terus dari aku ada aplikasinya kan, itu juga cepat Smile untuk ya? yang Smile itu juga Wah. sangat cepat gitu. Mbak Enji aja sudah sudah download Smile ya. Udah. Sobat Pika-Piki jangan lupa juga ya download Smile. Tapi Iya. Mbak Enji sebelumnya nih Mbak, Mbak Enji tuh tahu nggak sih Bapas tuh apa? Atau malah baru tahu setelah Mbak Enji menjadi klien di Bapas, mendapatkan pelayanan di Bapas? Alhamdulillah sih pas waktu di lapas itu sudah diterangkan. Jadi
diberitahu bahwa setelah pembinaan di lapas maka kalian akan mendapatkan pembinaan dari Bapas. Ya. Artinya Bapas itu akan memantau kegiatan kalian bekerja di luar, terus memberikan masukan-masukan. Dan bener sih, karena PK aku Pak Fajar itu juga selalu gimana ada kendala gitu. Apakah ada ketidakpercayaan yang muncul dari masyarakat, kan itu selalu ditanyakan, dan kalau misalkan ada, itu pasti diberikan solusi. Jadi aku ngerasa bahwa benar-benar pembinaannya ternyata nggak berakhir di lapas saja, tetapi dalam 3 bulan ini aku merasakan bahwa Bapak juga memberikan bimbingan yang luar biasa. Luar biasa sekali jawaban Mbak Enji. Nah Mbak, sebentar lagi nih kan masa bimbingannya kan berakhir ya Mbak. Nah gimana Mbak, kira-kira apa sih rencana Mbak Enji ke depannya nih? Rencana pasti pulang kampung ya. Pulang kampung. Tadinya kita udah daftar umroh. Nah kebetulan dapat jadwalnya setelah aku pulang kampung nih. Jadi ke Manado dulu untuk beberapa minggu. Nah setelah itu siap-siap umroh, baru ngambilin kerjaan-kerjaan yang udah kita jadwalkan sih, karena banyak kerjaan juga di luar kota. Termasuk kan ada beberapa rilis album, rilis single, terus juga ada beberapa ya podcast-podcast yang harus kita terusin dengan sapu-sapu jagat itu, mantan-mantan napi juga. Walaupun dari 10 mantan napi yang bergabung dengan saya, 7 tergeser, ketinggalannya 3 gitu ya. Karena mungkin katakan kali ya, galak kali akunya ya. Wah, luar biasa sekali, berarti udah menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjang ya Mbak Enji ya? Iya, dan yang pasti itu semua melibatkan Keanu ya, karena Keanu lagi liburan pada waktu itu. Emang Allah tuh maha baik. Iya. Jadi ngaturnya aku selesai CMB, Keanu pun udah selesai sekolah, artinya dia pada masa liburan. Jadi aku kadang-kadang kalau balik lagi berpikir subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allah ngaturnya tepat banget. Ada kan yang ngomel kan misalkan aduh CMB lagi gitu kan. Atau juga kalau misalkan aku nggak CMB aku belum bisa kemana-mana karena Keanu belum libur. Iya. Nah dan pas tanggal 1 Juni itu aku selesai, di bulan Juni itu juga Keanu libur sekolah. Itu gimana nggak hebatnya Allahku ya kan? Berarti ini ya Mbak, timingnya pas banget ya semuanya? Betul, dan aku nggak pernah nyangka karena yang begini-begini kan nggak bisa kita atur ya. Iya. Jadi aku udah mempunyai rencana, pertama nyenengin Keanu dan orang tua, itu udah pasti. Nah ternyata Allah merencanakan saya nih, ya udah selama 3 bulan CMB ngumpulin duit dikit, banyak juga lumayan gitu ya. Nah jadi aku belum bisa pulang ke Manado, aku belum bisa umroh sama Keanu. Ternyata di 3 bulan itu aku alhamdulillah kebanjiran job. Alhamdulillah sekali. Jadi kalau mantan-mantan napi jangan pernah khawatir, rezeki itu nggak akan lari kemana. Tuh kata Mbak Enji ya. Benar, alhamdulillah ya Mbak. Mbak, balik lagi nih kita agak ke pertanyaan tadi. Berarti Mbak kalau udah download Smiley, berarti Mbak Enji kan sudah mendapatkan pelayanan di Bapas Jaksel ya? Betul. Ngebantu banget gak sih Mbak dengan adanya inovasi-inovasi yang diberikan Bapas Jaksel, khususnya Smile tadi yang udah Mbak Enji download nih? Iya, profesional sekali malah kalau aku bilang inovasi ini sangat memudahkan para mantan napi ya yang sedang dalam proses CMB. Klien Bapas ya? Iya, klien Bapas namanya ya. Nah, karena klien Bapas itu sangat mudah untuk mengakses dimanapun, mau di mobil gitu kan. Itu tinggal data ya, perlu data dikit sih ya. Tapi udah tinggal so easy, aku selama ini nggak pernah hang, dan pertanyaan-pertanyaannya juga itu sangat gampang untuk dijawab ya, artinya tidak complicated sehingga dari runutan pertanyaan pun ya kan biasanya dia ada beberapa pertanyaan dan terakhir kan disuruh foto gitu ya, gampang juga tinggal foto cekrek upload. Jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Iya, dan gampang, yang penting hari-hari begini tuh kan nggak complicated kan, user friendly ya. Iya sangat juga. Betul. Jadi Bapas Jakarta Selatan ini saya rasa tuh perlu diapresiasi ya, karena udah sangat membantu kami sebagai klien untuk bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga kami juga bisa terus meningkatkan pelayanan kami ya. Betul. Agar nantinya juga bisa memberikan sumbangsi yang nyata dan besar bagi pemasyarakatan di Indonesia. Betul. Nah Mbak, gimana nih Mbak? Ada nggak Mbak pesan untuk teman-teman yang masih menjalani pembinaan di dalam sana? Kalau buat yang di lapas, ikutin aja semua kegiatan karena pasti akan ada manfaatnya. Artinya kalau di lapas perempuan kelas 2 Jakarta ya, karena emang kita wajib untuk berkegiatan, tidak ada satu narapidana pun yang tidak boleh. Nah kan aku 10 tahun di dalam ya, jadi ya kalau mau dibilang 4 karutan dan 4 kalapas ya begitulah nasibnya ya kan, dan setiap karutannya beda, kalapasnya beda, pasti beda
aturan. Tapi yang terakhir ini dari Bu Yuli sampai ke Bu Herlin, kalapasnya aku tidak boleh ada yang di dalam sel. Jadi kita tuh jam setengah 8, jam 8 lah paling mentok kita udah keluar berkegiatan. Baru jam 12 harus balik lagi ke kamar, dikunci lagi, keluar jam setengah 2 dan berkegiatan lagi. Nah ikutin aja semua kegiatannya karena pasti kalau kalian sabar, gak banyak ngeluh, gak banyak ngomong, capek deh kerjanya kok dikit banget ya hasilnya ya. Nah ikutin dan kalian pasti akan dapat hikmahnya. Karena mungkin aku selalu bilang ke mantan napi ya, dulu pekerjaan kita kelihatannya terhormat, pakai jas, pakai dasi lah, keren lah pokoknya, tas petantang petenteng, tapi sebenarnya kan itu hina. Nah mudah-mudahan kerjaan kita yang kelihatan hina sekarang nih agak kapalan sih ya karena pegang codet tuh ya, terus ngulek-ngulek ini kena minyak udah berapa kali sampai ke kaki juga kan, masih ada kuningnya, malu kan. Nah tapi insya Allah itu jadi halal, itu jadi berkah dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rasa bersyukur karena bersyukur itu aja intinya. Dapatnya 500.000 hari ini alhamdulillah gitu kan, nggak usah ngeluh. Walaupun Mak Goblek tuh yang sana kan suka ngomongnya kan Beb, tapi gimana dong harga cabai naik, harga minyak goreng naik ya kan. Aku bilang Allah itu janjinya udah pas dan nggak akan meleset, pasti kita nggak akan pernah kekurangan. Yakin aja, gede-gedein aja rasa syukurmu dan kecil-kecilin rasa ngeluhmu, insya Allah rezekimu juga akan gede. Luar biasa sekali, gede-gedekan rasa syukur dan kecil-kecilkan rasa ngeluh ya. Iya. Pasti rezeki juga akan mengalir ya. Amin, amin. Saya amin. percaya banget nih, secara pribadi saya percaya banget dengan quotes itu, yakin banget pasti. Betul. Pasti akan ngalir aja, ada aja rezeki Ada ya aja untuk rezekinya. kita ya. Yang penting kita tuh di lapasnya, mungkin akan ada lah yang bilang negatif-negatif gitu kan, tapi nggak cuma saya yang bisa memberikan testimoni. Saya rasa angkatan lapas dari Mak Goblek tuh ya ke sininya itu bener-bener kalau kita bilang malah sangat-sangat saklek ya kan, pokoknya ampun ya kan, karena mungkin cuma 300 kali ya napinya dan petugasnya juga 150, jadi pengawasannya ketat. Ini tangan nih sampai kutikelnya tuh 2 cm kali karena harus ngisi buku kegiatan. Terus nanti ibu asuh kita itu udah ngecek dan kalau misalkan dia udah 2 minggu entar dia bilang udah saya nggak mau tanda tangan. Nah terus kan kita kan difoto. Nah karena semua sekarang difoto makanya akhirnya bisa terpublikasi. Jadi kalau mau dibilang ada tahanan korupsi diistimewakan atau mungkin tahanan kan biasa lah konotasi mungkin zaman dulu kali ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah 4 tahun terakhir ini ya setelah aku yang rasakan yang di dalam ya, itu benar-benar di-treat dengan sangat just dan equal. Artinya tidak ada pembedaan antara para napi. Makanya kalau saya turun ke got ya saya turun ke got. Kalau misalkan saya lagi ngangkat sampah saya ngangkat sampah gitu. Berarti benar-benar pembinaan ya yang didapatkan, dibimbing juga. Betul, dan nggak rugi kita begitu-begitu, percaya deh. Nggak bakal rugi. Mungkin ada orang bilang, aduh gue capek ikut kegiatan, nggak. Karena basically kita pulang ke rumah juga itu yang akan kita hadapin. Ngepel, iya. Jadi aku kan nggak ngarepin orang. Mak Goblek, Bella, ataupun Dinda nggak datang ke rumah, aku bisa kerjain sendiri. Ya kan, aku bisa ngepel, aku bisa nyuci, aku bisa nyetrika. Nah kalau misalkan aku lagi buka dapur, anak-anak pada nggak datang ya kan, entah mungkin anaknya sakit lah, atau mungkin lagi ketemu pacarnya kan, ya kan, aku bisa masak sendiri. Nah jadi kita jadi nggak tergantung sama orang. Nah tapi disitulah kalau misalkan kita mau benar-benar belajar, aku ngerasa ya Allah kok bisa begini banget ya. Tapi lihat dapur aku, before afternya itu hasil kerja tangan aku dan Pak Goblek itu kan kuat banget ya, ya kan, sampai jinjat sampai sobek tuh, ya kan. Nah jadi bener-bener kita ngangkat lemari, terus bener-bener kita tuh ngangkat pokoknya semua balok-balok tuh kita angkat semua. Nah jadi kalau misalkan tangan kanan aku lebih besar daripada tangan kiri itu karena hasil kerja keras. Tapi menikmati itu semua ya Mbak ya? Iya dibawa enjoy, jadi kayak semua anak-anak sapu jaga juga aku bilang intinya cuma menikmati sih. Kalau kalian tuh kadang-kadang kan orang begini, pas lihat belum dikerjain dia bilang, aduh capek banget ya rasanya ya, padahal belum dikerjain gitu. Belum tahu ya rasanya belum gimana, tahu rasanya, tapi dia tuh udah ngerasa bahwa capek gitu, padahal belum dia jalanin, belum dia cap gitu. Nah harusnya kan dia cobain dulu, dia jalanin dulu, baru gitu dia bilang capek. Tapi misalkan aku bilang gini, ya udah ada pesanan tuh lontong 60 gitu kan, aduh Bu capek banget Bu, belum juga dia bikin gitu kan. Iya, tahu dari mana capeknya? Capeknya dari mana gitu. Nah saatnya aku bilang gitu ke mereka, nah kalau misalkan kalian menjadi pengusaha besar, terus hanya mau lontong 60 aja kalian rasa capek, sementara kalian belum jalanin,
Nah, kapan kalian bisa maju gitu. Karena kalau misalkan kalian yang berpikir sempit, ya udah saya kerjainnya cuma 20 lontong deh gitu kan tiap hari. Ternyata tangan saya nggak bisa tuh ngebungkus gitu loh. Ya akhirnya kalian hanya begitu-begitu saja. Tapi aku mungkin agak keras, jadi mungkin dari 10 orang yang datang, 7 orang mundur teratur sih. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi catatan buat lapas dan juga buat lapas, dinaikkan aja rasa percaya diri mereka. Dan memang duit yang haram kemarin banyak dibandingkan dengan duit yang halal sekarang, kerjanya mungkin rasanya kok itu pelan banget, dapatnya sedikit kan, pasti hitung-hitungnya untungnya cuma 250 ya, jualan berapa lontong nih gitu kan. Nah tapi duit yang haram mungkin banyak, tapi hilangnya juga bisa sekejap. Insya Allah yang halal ini berkah, cukup, dan barokah. Amin. Nah Mbak Enji nih, ada pertanyaan terakhir nih Mbak. Apa sih Mbak, ada nggak pesan untuk pemasyarakatan di Indonesia, khususnya Balai Pemasyarakatan atau Bapas? Kayaknya sih bapak-bapak yang lain, aku bukannya membandingkan ya, karena aku nggak bisa ngebandingin ya bapak yang lain, tapi mudah-mudahan semua Bapas di seluruh Indonesia seperti Bapas Jakarta Selatan. Artinya punya aplikasi yang baik, mendukung, terus juga PK-nya juga aktif. Aku sesungguhnya dari sebelum bebas itu sudah di follow up dengan baik oleh Pak Fajar, kan ada TPP-nya juga gitu kan, ditanya-tanya semuanya. Terus juga mengingatkan aku bahwa oh ya tanggal segini harus segini, yang begini itu. Aku merasa bahwa aku dihargai banget. Artinya dengan cara pendekatan begitu aku nggak di-treat sebagai narapidana kan, tapi ternyata sebagai klien dan dibangkitkan rasa percaya dirinya. Nah Pak Fajar juga sering mengatakan udah Mbak ini nggak apa-apa, semangat aja gitu. Ada kan ketakutan kita nggak diterima di masyarakat, tapi Pak Fajar itu karena dia terus kan yang ketemu intens kan pada waktu itu, nah, udah Mbak Enji coba aja gitu. Bahkan ketika aku laporin kegiatan-kegiatanku, Pak Fajarnya juga ngomong, tuh kan Mbak Enji bisa kan? Ya karena kita semua pasti ada rasa tidak percaya diri. Berarti Mbak bisa disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan atau PK ya, kan dalam hal ini kan Pak Fajar ya PK-nya Mbak Enji. PK itu selain menjadi pembimbing juga menjadi teman curhat, pemberi motivasi gitu ya. Iya, makanya aku sangat sedih juga nih kehilangan Pak Fajar nantinya ya. Jangan senang-senang loh ya telepon saya gitu kan, tanyain gitu. Nah jadi kalau menurut aku Bapas di Indonesia sih saya harapkan pembinaannya dan juga pengawasannya dan juga dukungannya itu sama seperti yang ada di Bapas Jakarta Selatan. Terus lapas-lapas di seluruh Indonesia juga kalau boleh kayak lapas perempuan kelas 2 Jakarta sih, ya kan. Supaya nantinya semua narapidana yang sudah bebas ketika dia bergabung dengan masyarakat, dia betul-betul bisa kayak lulusan LPP Jakarta kelas 2A gitu. Amin. Mudah-mudahan ya pemasyarakatan di Indonesia terus berkembang dan menjadi lebih baik. Amin, harapan kita semua. Amin ya. Jadi pokoknya saya doakan juga buat Pak Riki ya, karena Pak Riki juga sangat aktif ya dalam menanyakan, dan mungkin kan Pak Fajar pasti laporannya ke Pak Riki. Terus ada Bu Putu juga yang senantiasa tuh memberikan support juga pas aku masuk dan bahkan sebelum bebas juga diarahkan. Aku berterima kasih sekali loh, karena 3 bulan ini sungguh berarti bagi aku. Di 3 bulan ini sangat rentan bagi seorang mantan narapidana ya, karena kan bergaul dengan masyarakat dan kita ada rasa nggak pedenya, dan Bapas itu ternyata berperan penting. Sampai Pak Riki, Bu Putu, Pak Fajar yang intens dengan saya itu senantiasa membangkitkan rasa percaya diri saya, dan saya pada kesempatan ini mau mengucapkan terima kasih kepada 3 orang tersebut dan juga kepada seluruh pegawai di Bapas Jakarta Selatan, karena luar biasa aku benar-benar di welcome dari hari pertama atau kebebas itu benar-benar kerasa kayak gimana gitu ya, karena disambut ada duta ya yang duta layanan yang ada di atas terus informasi juga diberikan dengan tepat, nggak ada yang jutek, nggak ada yang sombong. Kayaknya memang menteri kita sebagai warga negara yang baik. Iya, dan tidak membeda-bedakan ya. Iya, itu yang paling penting. Syukurlah kalau pesan dan kesan Mbak Enji sangat positif sekali ya. Nah, Sobat Pika-Piki, ini sepertinya seluruh pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Mbak Enji nih. Dan ya, kita sudah berada di penghujung Peka episode kali ini. Dengan episode spesial dengan kedatangan bintang yang bertamu di Peka.
Sekali Alhamdulillah lagi. ya, dan sukses buat podcastnya ya, peka ya. Iya, Jadi amin. podcast Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Jakarta Bapas Selatan. kelas 1 Jakarta Selatan. Mudah-mudahan semua Bapas juga punya podcast kayak begini supaya bisa saling membantu dan saling mengingatkan. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Mbak Enji atas kesediaan dan waktunya untuk menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Terima kasih Mbak Gracia dan semua kru dari Peka. Ya gitu ya, maunya ya. Makasih loh ya, tepuk tangan loh buat mereka loh. Kan capek juga pegang kamera, campersnya ya. Oke deh. Nah, Sobat Pika-Piki, jangan lupa saksikan terus Peka episode-episode yang akan datang karena tentunya akan lebih banyak lagi episode yang mengedukasi, menginspirasi khususnya dalam bidang pemasyarakatan di Indonesia. Sobat Pika-Piki, jaga terus kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga bangsa Indonesia. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.